Selamat siang, Suster Eti. Apa kabar? Selamat siang, Suster Afrida. Baik-baik saja, puji Tuhan. Semuanya baik. Kira-kira Suster Eti ini lagi sibuk apa ya sekarang? Ya, kalau ditanya kesibukan sih, saya sementara sibuk untuk menyelesaikan PR saya yang tertinggal ini, PR coaching yang tertinggal sudah berapa lama ini, dari tugas ke-12, 11, 12, 13, 14. Jadi Sampai itu 14. Luar biasa banyaknya. Banyaknya, Wak. Ya, luar biasa. Jadi agak pusing juga sih sebenarnya. Oke. Suster, sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Coaching adalah suatu proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui langkah-langkah dan sumber daya yang diperlukan. Apakah Suster sudah siap? Siap, Suster. Yuk. Di akhir sesi coaching ini, kira-kira apa tujuan yang ingin Anda capai, Sus? Yang ingin saya capai, tujuan yang ingin saya capai yaitu yang pertama itu ya bisa menyelesaikan tugas-tugas coaching saya yang tertinggal yang tadi saya katakan itu, karena ya selama ini memang ada kesibukan saya di luar kota, jadi sulit dapat sinyal untuk mengikuti coaching ini. Jadi ya setelah pulang dari kegiatan itu saya harus mengejar ini dari 11, 12, 13, 14. Jadi saya hitung banyak sekali ini. Jadi tujuan saya itu yang ingin menyelesaikan supaya ketertinggalan ini ya bisa dikejar, itu saja. Ya, oke. Apa saja langkah yang dicapai? Ya, apa saja langkah yang dicapai untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, oke. Mungkin langkah yang saya tempuh, yang saya sudah mulai dan sementara yang tadi saya katakan untuk menyelesaikan tugas ini, yaitu malam-malam sejujurnya saya kurang istirahat juga sebenarnya, karena untuk menyelesaikan yang bagian tugas yang untuk mengisi yang pilihan ganda setiap sesi kan ada 5 nomor itu ya. Iya, iya. Jadi saya berusaha untuk selesaikan ya, kadang sampai setengah 12, jam 12 baru tidur. Itu juga langkah yang saya lakukan yang itu. Nah, setelah menyelesaikan materinya, namanya materi ya, karena harus dengar videonya untuk memahami baru mengisi. Lalu ya setelah itu tahap berikutnya adalah saya mencari coaching untuk menyelesaikan yang tugas laporan ini. Ya, itu jadi agak repot. Ya, saya sudah lakukan itu yang ke-11 saya sudah lakukan. 11A, B, C sudah lakukan, dan sementara ini yang ke-12 yang saya lakukan. Puji Tuhan ya. Oke, kira-kira sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini apa, Suster Eti? Sumber daya yang saya perlukan pertama dari diri saya sendiri tentunya ya. Motivasi dari diri saya sendiri, karena apa? Sebenarnya saya katakan bahwa aduh ini berat sekali. Saya merasa seperti kedua beban ditaruh di pundak saya. Pundak yang pertama itu harus menyelesaikan yang PR yang pilihan ganda itu, yang 5 nomor, dan itu banyak juga sih, kalau dihitung sekitar 50-an nomor, itu harus selesaikan. Dan untuk menyelesaikan juga kan harus memahami dengan baik supaya bisa tuntas nilainya. Itu yang beban pertama. Beban kedua itu yang itu sekarang harus melakukan coaching. Iya. Menjadi beban itu, oleh karena itu saya bilang sumber daya pertama itu dari keinginan diri sendiri untuk menyelesaikan coaching ini. Jadi dari dalam diri saya, masih ada juga sih sumber daya dari luar pendukung dari luar itu para suster kita yang sudah mengikuti coaching ini juga, yang sementara mengikuti juga ya, ada Suster Afrida, ada Suster Wendelina, ada Suster Anas juga, semua suster dalam komunitas juga turut mendukung. Kalau sudah memulai memang harus mengakhiri. Iya, benar. Terus habit atau perilaku baru apa yang diperlukan agar langkah ini sukses seperti itu? Kalau ditanya habit atau kebiasaan ya, Suster ya? Ya.
kebiasaan yang harus saya lakukan itu harus tertib dengan diri sendiri. Tertib lalu bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang diberikan. Tertib diri dalam hal ini saya punya target juga sih. Seperti saya katakan, teori saya harus selesaikan dulu. Teori selesaikan, lalu setiap hari saya berusaha untuk bisa ada kesempatan supaya bisa melakukan sesi coaching, praktek coaching supaya saya bisa ada file videonya kan untuk kirimkan ke coach. Oh ya. Terus apa motivasi yang diperlukan untuk menjalankan habit atau perilaku ini kira-kira? Motivasi dari saya yang pasti ada kemauan besar dalam diri saya untuk menyelesaikan ini. Itu saja motivasi. Saya punya motivasi bahwa saya sudah pernah mengatakan saya mengikuti ini berarti entah ringan atau berat, ya saya berusaha untuk selesaikan. Walaupun memang sempat tersendat, tetapi justru dengan tersendat itu saya merasa bahwa saya tidak mau terbawa arus ya. Dalam hal ini semacam pesimis ya. Pesimis dan dewasa sudah terlambat ya sudah. Tidak, saya mau bangkit lagi dengan motivasi baru, ingin bangkit lagi dan semangat baru untuk melanjutkan dan menyelesaikan yang ketertinggalan ini supaya bisa selesai pada waktunya juga. Good. Oke, bagus Yesus. Oke. Bagaimana bentuk aktivitas, alat, bahan atau cara yang suster ini kan? Iya, bentuk aktivitas, alat, bahan, cara yang dipakai ya. Oke, sepertinya banyak sekali itu ya. Mungkin pertama aktivitas yang saya lakukan yang untuk menyelesaikan kursus ini ya. Yang saya lakukan ya, saya berusaha untuk memahami setiap materi yang diberikan oleh coach. Kebetulan waktu itu juga ya saya sempat keluar dari grup Telegram ya. Jadi dalam grup ini saya kurang informasi juga dari para coach sehubungan dengan kursus kita ini. Lalu saya berusaha untuk mencari informasi itu aktivitas yang saya lakukan, lalu alat yang saya gunakan. Yang jelas adalah saya berusaha untuk ya menggunakan media yang ada, ya kebetulan kita ya HP ada, internet juga, wifi tersedia, jadi saya minta untuk dikirimkan report yang ada, report saat coaching berlangsung, saat setiap hari Selasa itu, jadi kirimkan ke saya. Lalu saya bisa mendengar lagi video ini sehingga mendengarkan contoh bagaimana para coach itu mendemonstrasikan cara mempraktekkan misalnya coaching habit 1, habit 2, habit 3. Lalu ya saya bisa mempelajari dan menghubungi coaching untuk bisa mengadakan coaching. Itu cara yang saya cara aktivitasnya ya, itu sudah termasuk semuanya ya, alatnya. Iya benar. Apakah hadiahnya berhasil? Apa hadiahnya bila berhasil bila berhasil? Yang jelas kalau misalnya saya sampai selesaikan, karena saya katakan ini semacam tadi saya katakan ini beban berat yang ditaruh di pundak saya. Jadi saya bilang seandainya saya sampai selesai, berarti hadiahnya itu pertama saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada diri sendiri bahwa Edi ternyata kamu mampu memikul 2 beban berat itu yang tadi kamu pikul itu di pundakmu. Karena ya yang jelas kita tahu ya sebagai guru ya bukan hanya ini, karena kita sebagai guru juga. Jadi tiap hari juga harus mengajar. Lalu selain itu juga ada tugas, ada ulangan, kita juga harus periksa. Baru-baru kan kita baru ulangan ujian MIT juga. Jadi akhirnya sambil menyelam minum air. Ya istilahnya. Apa bentuk reminder agar berjalan konsisten
Reminder. Oh ya, kalau reminder berarti yang untuk mengingatkan saya ya, untuk mengingatkan saya supaya Konsisten. schedule saya konsisten. Karena sesuai informasi yang saya dapatkan itu pengumpulan tugas ini akan berakhir bulan April, awal April. Jadi saya usahakan supaya ya sebelum bulan April itu ya sekurang-kurangnya tanggal 31 Maret itu ya semua tugas sudah terkirim. Jadi saya lihat mana yang tertinggal, yang selama ini yang memang tertinggal, ya semua sudah terkirim supaya nilai saya semua sudah lengkap. Ya. Itu dan itu saya nulis di agenda saya hari ini kamu harus mengerjakan ini seperti waktu ini kamu harus mendengar video tentang ABC, lalu mendengar sekali lagi, lalu menyelesaikan. Lalu malam berikut juga, kamu harus mendengarkan 12A, B, C, lalu menyelesaikan. Malam ketiga juga, sampai malam keempat saya selesaikan. Saya selesaikan 14A, B, C, nilai sudah terkirim, nilai sudah masuk kembali. Saya sudah kirim tugas, nilai saya sudah lihat skornya, lalu ya mulai sekarang dengan praktek. Dan itu yang saya bilang hari ini, hari Minggu kemarin itu saya mulai dengan 11 juga, target saya 11 A, B, C, itu prakteknya selesai. Nah, hari Senin ini, nah ini 12 A, B, C, mudah-mudahan selesai. Ya, amin. Ya. Oke. Kira-kira kapan akan dimulai ini? Sudah sementara berjalan atau baru mulai? Sementara berjalan, yang tadi saya katakan itu selama 4 malam saya sudah menyelesaikan yang teorinya, karena untuk mengadakan sesi coaching ini juga kan perlu saya pahamkan, saya paham, mendengar kembali kiriman video dengan bagaimana cara itu supaya memahami, lalu mengerjakan tugas sambil berusaha untuk memahami, lalu melihat kembali pertanyaan-pertanyaan untuk sesi coaching, lalu sementara mulai berusaha untuk menyelesaikan, tadi katakan sebelum awal April ya, mudah-mudahan semua sudah terkirim. Ya. Amin, amin. Ya, amin. Oke. Sampai di akhir coaching kita pada hari ini, semoga habit barunya berjalan lancar, Sus. Ya, sampai jumpa lagi di sesi coaching berikutnya. Oke, terima kasih, Suster. Ayo, mantap. Selamat siang. Ya. Dah.